Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Hari ini mungkin saya ingin menjelaskan beberapa hal dasar terkait kaidah membaca akhir bacaan. Ini atau kita sebut dengan waqaf ya. Akhir ayat ataupun pertengahan ayat yang saat kita membaca kemudian kehabisan nafas. Nah, ini adalah 3 konsep dasar ketika kita menyelesaikan bacaan Quran kita. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu dari yang pertama. Secara kaidah umum, akhir bacaan itu selalu dibaca dengan sukun. Ini seperti saya tuliskan, ada 2 contoh familiar ya, insyaallah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Jadi baik tanwin atau harokat biasa, fathah, kasroh, dhammah di akhir ayat atau di akhir bacaan, maka kita mengakhirinya dengan sukun. Termasuk ketika misalnya kita kehabisan nafas saat membaca, misalnya pada surat Al-Fatihah ayat terakhir. Nah, kita kan suka terlalu panjang ya ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, seperti itu. Maka kita boleh memotongnya di tengah-tengah sesuai kemampuan kita. Misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh sampai situ. Kalau kuatnya sampai situ. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kalau di situ maka kita ulangi lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi dia hanya berlaku ketika di waqaf saja kalau posisinya di tengah. Tapi kalau posisinya di akhir ayat, maka dia bisa kita baca langsung sukun karena tidak diulang lagi kan. Nah, maka kalau di tengah bacaan hanya berlaku ketika dia di waqaf saja. Tapi ketika di wasal maka kembali ghairil maghdubi. Bi-nya harus terbaca jelas, bukan ghairil maghdub 'alaihim. Begitu ya. Baca sesuai harokatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf ta marbutoh. Nah, huruf ta marbutoh ini bentuknya ada 2, seperti yang saya tulis di situ. Ada yang kepalanya bentuk seperti itu atau seperti H besar yang bulat ya dengan 2 titik di atas. Sama kita baca dia dengan H ketika berada di akhir bacaan, di akhir ayat ataupun ketika di tengah-tengah kita membacanya karena di wasol. Ketika di waqaf ya, saya contohkan dulu. Al-haqqah, kemudian al-qari'ah, gitu ya. Wa 'ala absarihim ghishawah, gitu. Jadi wah langsung ya. Tetapi ketika kita ingin menyambungkan dengan bacaan selanjutnya, dengan ayat selanjutnya, maka ta marbutoh ini tidak dibaca H, tetapi tetap dibaca ta. Misalnya, saya contohkan, wa 'ala absarihim ghishawatu walahum. Nah, akhirnya ini kalau dilanjutin ada wawunya ya, ghishawatu walahum, seperti itu. Berarti masuk dhammatain ketemu huruf waw adalah idgham bi gunnah, maka membacanya dengan dengung. Wa 'ala absarihim ghishawatu walahum, seperti itu. Jadi tetap kembali ke ta ketika diwasol. Kalau misalnya di waqaf maka kita baca dengan ha. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda fathatain. Nah, ini spesial ibu-ibu. Tadi di atas saya contohkan dalam surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, itu dhammatain. Dhammatain itu walaupun di akhir dia tidak kita baca panjang tapi tetap dibaca waqaf. Sama gitu kan, kasrotain pun berlaku hal yang sama. Khusus untuk fathatain ada double fathah. Tanda seperti ini kita baca panjang tanpa tanwin. Nah, contohnya dalam surat Al-Adiyat, wal'adiyati dhabha. Bacanya dhabha bukan dhabhan, seperti itu ya Bu ya. Kemudian contoh kedua, yudhillu bihi katsira. Katsira, dan jangan terlalu panjang. Dia jatahnya adalah panjang 2 harokat gitu ya.
Jadi fathatain ini kita baca 2 harokat tanpa dibaca tanwin. Jadi bukan wal adiyati dhabhan, bukan seperti itu, tapi dhabha. Itu ya. Yudhillu bihi katsira. Sama lagi-lagi seperti 2 kaidah sebelumnya, ini berlaku apabila huruf-huruf ini kita baca dengan waqaf, kita akhirkan di ujung ayatnya. Tapi kalau misalnya kita membaca dengan disambungkan dengan ayat selanjutnya, disambungkan dengan bacaan selanjutnya, dan nafas kita masih ada untuk membacanya sampai akhir nafas kita yang lain, maka dipersilakan. Itu ya Bu ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.